Kuti sahabat rock and roll. Hari ini aku kehadiran bintang tamu cowok-cowok keren, cowok-cowok. Ini udah ketawa duluan nih. Aku mau membahas tentang artis manajemen. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini. Yuk. Sahabat rock and roll. Kalau sahabat rock and roll biasa lihat artis-artis beken di atas stage, ini yang sebelah aku adalah manajemennya, manajernya yang ngurusin mereka di atas stage. Dia adalah, kita kenalan dulu ya, satu-satu dari yang sebelah kiri, Mas. Manggilnya sahabat rock and roll. Oke, sahabat rock and roll, nama saya Robert. Saya manajemen dari Drive, The Rain, Tata Janeta, sama beberapa YouTubers. Siapa youtubersnya? Miley. Wow, Farida Ahmad nggak mau Mas? Keren ya. Megang berapa artis berarti? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Yang YouTubersnya ada Robert beberapa. paling banyak. Oh, youtubersnya beberapa. Farida Ahmad tolong Oh dipikirin. siap. Sebenarnya Saya temannya Robert. Jadi saya megang dance company sama ini Papa Rock and Roll. Papa Ya, ya. Papa Rock and Roll-nya kamu atau the dance company-nya? dan saya akhirnya jadi rocker juga. Hah? Kalau dia opa. Iya ada papa ada mama. Ini ibu cantik. Ibu cantik. Kalau lu opa juga. Opa tuh bukannya opa Korea, tapi opa yang tua itu. Iya Mas Teddy, thank you for coming. Nah ini satu lagi. Oke, saya Sisil. Saya manajerin The Massive. Masih. The Massive aja. Kita diskusi. Dia udah masih lihat Rama. Itu kan anggotanya. Pokoknya The Massive dan 5 personel. 5 personel The Massive. Ya kan, mereka tuh seru-seru banget. Kebayang kan kerjaan mereka pasti santai. Ya, tergantung cuan. Kalau ada job nggak santai gitu. Uber. Oke, kita akan bahas banget seperti apa. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sahabat rock and roll, seperti janji aku tadi, kita mau ngupas tentang profesi artis manajer, manajemen artis. Apalagi sebutannya? Asisten. Beda ya? Artis manajer. Artis manajer. Artis manajer ya. Kita kupas satu-satu guys. Yang pertama adalah kita bahas tentang apa itu profesi artis manajer. Yang jawab duluan siapa? Yang paling Iya. Sebelah kiri. Gitu deh. Ayo. Sebelah kiri. Gimana? Tadi kan dari Ya, sini. ya. Apa sih, Bro? Jadi sahabat memang mungkin kepo nih. Iya. Apa sih itu artis manajer? Taunya cuma artis itu aja, tapi sebenarnya ada manajemen kan. Apa itu? Iya. Sebenarnya ya, kalau boleh dirunut lagi sebenarnya artis manajer di Indonesia ini salah kaprah. Saya langsung buka itu aja, salah kaprah. Jadi Gue seru nih kode bahasa salah duluan. jadi sebenarnya yang berlaku itu harusnya itu di Indonesia nih, di dunia itu kalau misalnya kita ngomong jualan itu harusnya agensi. Ya. Karena kata manager itu manage only. Ya. Manage, just manage. Jadi kalau kita ngomong sales itu ngomongnya memang seharusnya se-agency. Ego. Ya Bukan. itu partnershipnya IO. Partnership, Ya, jadi sebenarnya artis itu diwakili oleh agency. Karena apa kayak di luar misalnya call my agent, Yes. bukan call my manager. Ya. Oke, nah karena di sini sudah salah kaprah, akhirnya orang manajer diperbantukan untuk jualan juga, gitu. Jadi memang karena secara badan belum jelas, secara struktural di di Indonesia belum ada, jadi kita akhirnya mau mewakili semuanya ya, mau manage juga,
jualan juga, terus build artisnya juga gitu. Jadi kita kalau bisa dibilang artis manajer di Indonesia ini paling hebat di dunia karena semuanya kita jalani. Karena di Indonesia transportasi agent itu udah serem. Ya, itu dia karena salah kaprah kan. Karena salah kaprah di awal akhirnya itu kita lakuin semuanya. Jadinya kita juga sekarang kalau jualan ya manajer juga jualan. Iya, jadi kalau di luar negeri itu call my agent atau ada agentnya ada fungsi lain yaitu jualannya. Iya. Kalau di salesnya, sini, kita ya. salesnya. Kalau sini semuanya kita jabangin. Jadi mulai mikirin lagunya, mikirin kostumnya, terus income-nya mereka gimana. Jadi benar-benar saya bilang sih kalau manajer Indonesia super banget. Berarti ada beban dong. Beban dapatnya Itu bukan bulan ini mesti bisa dapetin berapa kali off air segala macam secara langsung iya. karena ada fungsi Secara jualan. langsung iya. Karena kalau di luar negeri itu kita targetin ke agent kan. Yes. Kita kerjasama sama agent, jadi artis memilih manajer, manajer memilih agensi, memilih label, memilih publishingnya siapa. Jadi sebenarnya artis itu di atas. Di Indonesia terbalik. Label, mengcover artis itu semuanya udah 360. Iya. Jadinya berantakan ya. Iya, jadi semuanya dalam satu payung gitu. Kalau di sana artis yang berkuasa, jadi kita pengen pilih kerja sama agensi sama siapa, agensi sosmednya sama siapa, kostumnya sama siapa. Manajer semua tuh. Iya, jadi milih dari timnya si artis ini. Nah kan kamu kan megangnya banyak tuh ya. Iya. Terus gimana? Kok kelihatan santai? Cuma banyak soal pakai santai. Santai aja. Karena kondisi saat ini yang bikin kita lebih santai orangnya. Kita jangan ngomongin COVID deh, ngomong Iya. sebelumnya. Justru karena saat ini jadi bisa datang ke acara Ibu Cantik Rock and Roll makasih. ini. Jadi kalau lagi rame nggak COVID itu bisa dibilang 1 bulan tuh lumayan rudet ya. Ya jadi sebenarnya tergantung posisi manajer masing-masing. Mungkin saya di posisi lo beda. Kalau saya just bisnisnya aja. Jadi misalkan dealing, ketika sudah deal sama klien, saya langsung lempar ke road manager. Ya. Jadi dia jalan untuk nemenin artisnya. Teknis. Ya, secara teknis. Jadi mereka yang jalan. Jadi walaupun dalam nggak kondisi kayak gini, ya saya memang tetap di Jakarta. Iya. Walaupun awal-awalnya saya juga ikut kemana-mana artisnya ikut, tapi setelah ada kendala di pesawat, sinyal hilang, itu kan berarti Jadi road manager. udah kehilangan kesempatan gitu ya kalau kayak gitu. Jadi kita terus sampai di kota berikutnya nggak ada sinyal. Akhirnya jadi Ternyata lu udah bosan nggak keluar kota? iya sih itu semua itu. Nggak ada kebanyakan itu dia jadi. Masalahnya sebenarnya karena bosen. Karena bosen. Kalau belum bosen, gue rasa dia ikut lagi. Udah semua tadi. Jadi tergantung kota. Kalau luar negeri dia mau. Oh, itu harus. 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 Jadi kalau Bali Manajer pertama ya. Bali. Kok rombongan 15 jadi 16 ya kalau Bali 16. Kalau in Bali, stay in Bali soalnya ya kan. Tuh. Kalau Mas Teddy, kan Mas Teddy ngurusinnya Papa Rock and Roll yang bisa dibilang ya berkeluarga semua. Terus tadi di sounding di awal ada beban jualan misalnya. Kalau Mas Teddy ada beban seperti itu juga. Kita nggak Sama sih. Ya, sama. Tetap, apalagi yang udah berkeluarga ya, yang ada target segala. Cuman untungnya kalau di dance company ini dari awalnya mereka itu nggak punya yang pernah mentargetkan ya. Nah, Jadi fungsi sales itu jadi nggak terlalu berat. nggak terlalu berat. Oh. Mas Teddy sendiri gimana? Kita ngomongin manajer kan, maksudnya artisnya memang nggak butuh-butuh banget lah gue kalau Ya, tapi show tetap, ada. iya. Nah, manajernya sebagai karena lu ngurusin di dance company doang itu, tapi sebenarnya gue juga mau cari uang yang banyak Iya. karena ada persentase kan. Itu sering Tapi bentuk itu nggak? nggak secara langsung sih. Cuman bagi kita sih tetap harus motivasi untuk kerjanya sih pasti ada. Oke. Tapi nggak mau yuk. Nah, Oh. Ngomongnya banyak tuh nggak per? enggak. Masih nunggu. Masih nunggu. Nunggu Belum panas. nyampe kayaknya. Panasnya belum nyampe. Kalau Mas Sir gimana? Ya kalau target udah pasti lah. Hmm. Yang pasti tiap-tiap personil kan udah pengen, gue tuh harus kayak gini mas, gue harus kayak gini, gue punya ini, gue punya keinginan kayak gitu. Itu udah pasti lah. Iya. Akhirnya yang kita sebagai manajer tuh pengen banget untuk mewujudkan impian itu juga kan. Jadi ya udah pasti kalau dibilang berat, tapi asal kita bawa fun sih masih gampang aja. Ya. Cuman kan kalau kayak Dedi kan emang semuanya udah artis ya, jadi mereka emang gak butuh apa-apa lagi. Gak ada gampang. Paling pokoknya emang gitu. Abis ini artisnya nontonin lu semua. Gue
Gua tag aja ya, Mbak Ini, Bongki, semuanya ya. Yakin lu? Bongki ya. Yakin lo nggak tega Bongki ya. Tapi ini gak sih fungsi tadi balik lagi ke fungsi manajer sama artis. Kadang-kadang yang gue bilang tadi gue agency atau gue IO-nya, gue lebih gampang kalau gue ya pribadi di absolut lebih gampang ke manajer gitu karena dia ngurusin daripada gue di link ke artis. Kalau ke manajer ternyata manajer nggak suka ini langsung nih gitu. Nah menurut lo fungsi-fungsi sebenarnya di link itu bagusnya memang harus ke manajer atau gimana? Iyalah kalau dia namanya artis yang menjalankan fungsinya sebagai artis, dia mereka itu khususnya ya kreativitas saja harusnya karena kalau dicampur urusan bisnis akhirnya nanti selain overlap juga mereka nanti akan berantakan secara ininya karena banyak details yang apa yang mereka harus tahu karena di saat nggak paham juga kan. Tapi kan gue temannya ada Masif. Oh iya bisa. Tapi gue tetap tadi balik. Jadi sebenarnya tergantung talentnya sih, tergantung talent. Nah, Karena itu ya. kadang-kadang ada talent yang mungkin ngerasa, oh udah gua aja yang ngedealin buat. Tapi mereka nggak mikir saat mereka ngedeal itu ada poin-poin di belakangnya yang harusnya mereka tahu dan mereka harus tahu detail itu gitu. Dan itulah gunanya manajer buat memfilter itu. Maunya apa nih? Oke, tapi lo harus kayak gini ya. Pas di panggung lo harus jungkir balik dengan baju segini tuh. Pas tahu disuruh jungkir balik nggak mau, talent kan bingung. Bahkan udah oke. Sebenarnya justru dengan adanya manajer, gue kalau jadi artis gue akan bahkan seneng kalau ada manajer. Kenapa? Karena nggak akan gue kayak misalnya, ayo lo harga temen, harga keluarga. Gue Tadi kayak udah ke manajer gue aja. Ya, Ke manajer gue aja udah tenang, lo nggak akan Iya. direbutin sama harga saudara. Harga ini Biasanya. itu akan aman malah jadi. jauh ya. Terus kalau manajernya kenal sama IO-nya gimana? Sama. Tapi ada jurus juga gitu ya. Kalau manajer harus kenal sama IO, kan gue bantu jualan. Itu. Sepadan nggak gue kasih. Malah sebenarnya side jobnya manajer itu salah satunya agent. Ya. Iya. Salah satunya agent. Let's say dari manajer ini, dari IO Absolute, kayak Absolute, kita ada event nih, brand A. Kita butuh talentnya ini. Aku sama lo aja deh. Kadang-kadang kan gue juga, lo coba aja deh. Kalau gue emang dari dia, siapa tau emang gue dapet posisinya lebih murah dibanding gue hire agent atau siapapun lagi buat nelponin satu-satu talent. Iya. Di satu sisi mungkin dari sisi antar manajer mungkin ada kedekatan. Oh yaudah deh, gue sama. Jadi kita kayak saling membantu lah. Oke ini masih budget segini ya buat kita gitu. Tapi emang ada spesialnya tuh sama manajer. Sama manajer pasti ada. Ada Itu dong. iya, karena ada. makanya sering agent dapat job agent karena itu karena kita juga bilang kita dapat spesialnya sesama manajer kita sesama satu nasib. Iya, sama satu nasib. Belum covid ya, sama satu Satu nasib. circle. satu lingkaran. kerjaan, satu sama Jakarta di sini. Jadi mereka akan kasih special price juga ke sesama manajer. Ini gue mau lo ngajarin, oke gue kasih special. Itu ya Ini gitu. diskon. Nah ini sahabat rock di kelas event kita mau gali lagi tentang ilmunya untuk jadi manajernya artis manajer. Ada sekolahnya nggak? Mau belajarnya gimana? Please kasih tahu dong sahabat rock yang ada di rumah. Nah, saya mau share. Coba yang kemarin gimana? Kalau sekolah apa ya? Kalau kita mau belajar dari, maksudnya kan banyak nih, gue mau jadi manajer artis aja dapat 10% ya kan, banyak artis yang 150 juta misalnya, kan 25% kalau Nedi, ya kan? Belajarnya gimana? Jadi gini sahabat Rocket. Ya, utang aja. Sebenarnya harus manajer tuh nggak ada sekolah ya, sekolahnya justru pas di lapangan. Sebenarnya kita jadi belajar ini interaksi sama klien sama pihak kedua karena sebenarnya kalau saya lihat ya setelah saya menjalani ini kuncinya sebagai artis manajer itu sebenarnya adalah di Indonesia ini kenyamanan bertransaksi. Kenyamanan bertransaksi. Ya, kenapa? Seperti ATM. Kenapa saya bilang kenyamanan bertransaksi? Ketika klien sudah nyaman bertransaksi sama manajer, lu mau iklan apa eventnya nggak masuk sama artis, lu akan dipanggil lagi. Gue coba artis sendiri karena gue udah enak dealing sama dia. Di propose terus. Betul kan? Di Kayak diskon contohnya kita. nih sama Nedi betul kan? Nah jadi karena kita nyaman, kalau misalnya kitanya udah ribet atau malas pakai dia deh. Klien pengen ini, dibilang nggak bisa mungkin kita sama IO-nya, ribet, malas gue. Jadi itu yang saya coba jalanin selama ini, selama udah 15 tahun saya megang artis. Jadi Jadi ketahuan kan? Jadi Oma ada dua sebenarnya ini. saya dari SD langsung jadi manajer artis. Lulus SD langsung jadi manajer artis, udah dong. Tadi dong udah sama gue 18 tahun. 18 tahun tuh sisanya sebenarnya. Kami coba
Jadi gak ada sekolahnya karena saya waktu itu pertama jadi manajer pas ditunjuk sama Drive. Wah, gue belum pernah jadi manajer loh, gak punya pengalaman apa. Udah jalanin aja. Jadi bener-bener saya cuma ngeliat spanduk, ada PIC-nya ini, acara ini, saya mau main. Udah gitu aja. Lama-lama dari event ke event kita punya koneksi link. Dari situlah akhirnya dan dibantu sama artis yang bagus juga. Kalau artis itu bagus, oke, repeat order. Kita akhirnya jadi punya koneksi dengan sponsor, dengan IO banyak. Hubungannya baik. Dari situ akhirnya karena ditambah lagi dengan tadi saya bilang kenyamanan bertransaksi itu, akhirnya ketika waktu itu kondisi Drive belum naik, tapi begitu udah naik, oh ini waktu itu nih mau nih acara opening gini akhirnya Word of mouth ya. Iya betul, jadi ya, ada impact-nya lah. Oke, nggak ada sekolahnya, Nggak bisa ada. learning by doing. Tapi Yes. poin penting adalah manajer itu ngerjain juga legalitas kontrak. Ya. Itu bagaimana? Mas Teddy? Kontrak. Nggak ada sekolah. Udah ngomong kontrak udah penting. Iya, kalau kontrak itu Gimana? Kan itu poin penting sekolahnya ya. ada ya. Itu, kontrak itu lebih ke marketing kayak gitu ya. Cuman Menggunakan tim ahli maksudnya untuk ngurusin kontrak atau gimana? konsultasinya sih tetap dengan tim ahli. Oke. Cuman kalau di gue sih udah ada acuan bakunya, tetap ada konsultan hukumnya. Karena itu penting ya. Karena itu Kalau penting. misalkan di awal. Pegangan sih sebenarnya. Iya, Pegangan pegangan. kita di sisi Buat artis. klien dan juga buat artisnya ya kan. Karena emang kita juga nggak pengen juga bikin yang kontrak yang terlalu ini banget, karena si klien kita pun juga nggak mau yang kontrak yang terlalu ini banget ya, terlalu Ini banget tuh. Terlalu ribet. terlalu ribet banget. Hmm. Jadi gimana kita bikin yang sesimpel tapi jelas ininya. Tapi repeat order ya. Tapi kalau ngomongin tadi nggak ada sekolahnya iya, tapi kontrak pakai legal. Terus bagaimana dengan item-item yang perlu disiapkan kayak ridersnya, kayak mungkin kayak flow-nya kalau dapat kontrak gimana, terus step-stepnya itu manajemen punya tim sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau dari kontrak awal sampai udah sign, Ya kita mau flow nih. memang dari kita gitu. Hmm. Tapi setelah untuk eksekusi, biasanya kita udah ngelempar. Let's say kita ngomongin riders. Riders itu kan sebenarnya kalau di sisi artis tuh masih ada dealingnya juga lah. Ya. Maksudnya selain harga tetap ada dealing di riders nih. Riders kita ini kayak terlalu berat nih kak dengan riders seperti ini, gitu. Apalagi ngomongin pensi atau oke, yaudah ridersnya ini. Saat kita udah pakemin riders yang kita sama-sama setujuin, kita bareng. Nah, baru kita bisa ngelempar riders yang kita setujuin itu ke roadman. Dimana nanti roadman yang akan checklist itu semua. Ini ternyata kurang, ini enggak ada. Nah, roadman juga sebenarnya nggak bisa langsung ambil keputusan juga, pasti nanya ke kita, entah by phone atau entah emang kita ada di sana. Jadi mungkin dari situ ibaratnya sebenarnya sih kalau dibilang fleksibel sih masih fleksibel. Tapi kadang-kadang yang paling benar itu kalau emang nggak bisa dipenuhin harus ada omongan di paling nggak hamil dulu. Riders itu apa? Riders Coba itu dijelasin. tanya apa silakan. Riders itu adalah bagian part A yang dibutuhkan oleh si artis. Ya. Dari unsur produksi sampai panggung segala, sampai belakang panggung segala ya. Ibaratnya tuh kita nyebutnya Itemnya sih banyak kalau kita jabarin. banyak. Jadi lebih ke ada non teknis dan teknis. Ya, riders itu Kalau kita ya. ngomongin non teknis ya refreshment lah, Tuh, refreshment. makanan kecil, uang makan itu wajib loh makan. Lu mau bahas mau makan gue? Kalau makan itu kayaknya wajib. Iya, mau makan satu harinya terus Tadi. kalau maling 250.000. Ya kan. Gua makan tapi tetap minta makan juga ya. Iya. Nah, itu tuh. Jadi riders itu seperti bahasa lainnya adalah keperluan yang dibutuhkan oleh artis tadi secara teknis maupun non teknis. Untuk menunjang acara. Kebutuhan itu bahasa sempurnanya. Bahasa itu. Menunjang kegiatan Biar lancar. terlaksana. Biar lancar ya. Nah, cuma tadi itu tuh udah ridersnya ada uang makan, minta cemilan, sampai sono makannya makanan dari juga. Nah, pertanyaan lagi, nasi padang ini ya? Ayo nasi padang kenapa dikeluarin di Ini Riders. Ini
kayak sesajen dia. Guys. Ini benar-benar riders gue. Dan emang gue juga kalau luar kota, gue selalu enjoy itu makan Padang. Oh gitu. Walaupun artis gue makan apalah, cuman gue nggak makan. Akhirnya gue lari ini Lu Padang. kurang internasional ya. Ya, gue agak susah. Sekarang kita pengen tahu cuannya. Jadi artis manajer artis dong. Gimana cuannya? Persentase ya? Oh, kalau cuan persentase itu ya memang berdasarkan kesepakatan tiap manajer sama artisnya. Jadi memang beda-beda. Itu dapurnya beda-beda. Nggak ada pakem semua. khusus. Manajer tuh sekian persen nggak. Kan kamu ngomongin Indonesia sama luar negeri. Oke. Indonesia nggak ada pakemnya. Nggak ada pakemnya. Walaupun kerjaannya agent juga, ngurusin juga. Kecuali kalau di luar itu official agent itu hukumnya nggak lebih dari 10%. Nah itu iya. Kan kalau agency, tapi kalau manajer kan internal. Jadi memang ngomongnya dapur antar kesepakatan, agreement, gentleman Ya. sama artisnya. Range-nya sabar lo mau tahu lah kan mungkin mereka mau jadi artis manajer. Kalau range-nya 10-20%. Oke. Mas Nedi kemarin 35%. Kemarin dia Karena beda umur. Makanya dikasih, nih ibaratnya udah pesangon. Pesangon. Ada pensiun. udah Pesangon itu. Dan itu tadi beda sama perjalanan sejarahnya juga. Misalkan saya mau ngasih contoh saya sama Drive. Saya sama Drive itu karena ngebangun bareng, jadi saya dianggapnya cast member, Iya. anggota kelima. Jadi Oh, seru ya. beberapa pun hasilnya kita bagi 5, dari mulai royalty, terus off air, bagi 5. Karena sejarah ya. Iya. Mau bangun bareng. Iya. Makanya lu tadi bilang Investnya di situ. Kalau Mas Nedi Ya 10-20%. sama. Jangan bohong. Kita cuma Dia 10-20%, tapi nominal artisnya biayanya tahu sendiri dong. kan kita tadi ngomongin dari zaman ini. Setengahnya ada saya. Tapi masih itu kan ada lagi Ada, kan. ada. Oh, luar biasa. Ini- Baru ganti mobil ya? Orang Covid jual mobil dia beli mobil. Nah itu dia sebenarnya permasalahannya. Kalau masih Hampir sama. sampai sama ya. Karena kita semua penganut Pancasila, sila keempat. Semuanya serba musyawarah. Iya, iya. Karena berarti sahabat rekor tergantung artis yang di manage ya. Iya. Mungkin ada kesepakatan yang beda-beda termasuk juga apa namanya kalau misalnya label juga kalau dari rekaman gitu juga ya ada hitungannya pun beda juga ya. Oh seru banget ya. Tadi udah kita bahas sekolahnya nggak ada jadi siapapun bisa belajar. Tapi bisa kasih tips nggak sih biar jadi manajer artis seperti mas-mas ini yang ganteng dan sukses harus apa? Harus punya tekad apa? Kalau yang pertama banget adalah jujur. Pertama jujur. Karena lingkungan kita ini kan kecil ya, circle-nya kecil. Jadi once kita buat salah itu nggak akan nyampe ke seluruh artis lain. Oh jangan sama si ini bermasalah. Jadi bahkan ke IPO-nya juga akhirnya reputasinya jelek. Jadi satu pertama sih itu. Sama keterbukaan dengan artisnya. Itu salah satunya iya. Ya. Jujur jadinya terbuka kan. Jujur secara internal dan eksternal. Eksternal. PR banget nih. Dua. Tips kedua apa mas tadi? Jujur sama terbuka beda. Ya karena terbuka jadi jujur. Karena jujur akhirnya terbuka. Terbuka. Iya. Dan harus happy. Happy. Menjalanin ini harus happy. Enjoy ya. Passion ya. Ini kita kerjaan kita ini lumayan menyita apa ya, waktu, tenaga, dan pikiran. Harus happy ya. Jadi harus happy kalau dibawa ke suasana yang ini ya kita harus bawa happy aja. Setuju gue. Biar nggak stres Iya, ya. nggak stres. Yang ketiga apa mas? Satu Indonesia. Lu paling apa lagi sekarang? Apa? Tipsnya? Tipsnya lebih ke apa ya? Selain happy itu kan udah pasti harus kerja keras kan. Ya. Dengan kita kerja keras tapi happy akan lebih nyaman lah ngejalaninnya. Iya. Terus mungkin lebih ke harus ke taste sama lebih bisa mengenal orang. Taste ya. Penting ya. Tes penting banget. Buat mengenal orang karena kerjaan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang. Betul. Dan kita juga harus udah mulai tahu watak orang ini kayak gimana. Lebih bisa. Jadi ibaratnya buat kalau kita untuk ngedeal kayak gitu
kita tahu nih kira-kira orangnya kayak gini. Feeling gitu ya. Ya, Harus humble berarti. ya belum ada pasti. Feeling juga kata dia. Feeling, terus harus punya pegangan dukun. Ya. Saya mau nambahin deh, dia bilang apa harus mengerti karakter Orang. waktu. Memang bisa dibilang manajer tuh harus dia punya apa namanya? Dia sebagai psikolog. Iya, itu ya. Iya, Itu karena pertanyaan gue karena selanjutnya. artis itu kan mood swing juga gitu. Ah. Jadi karena mereka seniman, itu dia moodnya juga kita harus tahu kapan harus ngomong sama mereka soal ini atau momen yang tepat. Itu benar Iya. ngejaga moodnya dia atau wah jangan ini lagi ngasih. Lu pawangnya kan Iya, sebenarnya. betul. Makanya bilang kita Iya. harus berperan sebagai psikolog juga. Iya. Saat dia bete ya udah tenang aja. Kita yang menangin padahal eventnya juga acak-adul gitu. Soundnya hancur atau apa. Iya. Kita harus Salah. Videonya Sama- belum lunas misalnya. Tuh, kita tuh yang boncos. Tadi ngomongin pawang, ada pernah aksiden sampai ribut banget sama artisnya nggak? Ribut banget gitu, tapi Manajer dengan artis atau? iya iyalah masa ke gue ya pasti ini pernah. pernah ributnya ribut parah gitu Ya, karena lu tadi kan ya mereka seniman moodnya Iya. gitulah tapi besoknya baik lagi. ya mau nggak mau karena apa ya? Karena pasti memang akan ada tuh gonjang-ganjing rumah tangga internal band itu pasti ada. Karena kan apalagi band khususnya menyatukan 4 watak atau 5 Ya. orang watak ini nggak gampang gitu. Kita juga nggak mau kelihatan pro sama si ini, nggak mau kelihatan, jadi kita harus netral sebagai manajer. Tapi mana yang akhirnya kelihatan jadi leader, mana yang akhirnya Ya jadi dominan, karena yang ternyata follower. lagu lebih ini, lagunya ternyata lebih dipilih sama label atau apa itu kan harus kita jaga punya. Nah, jadi udah pasti ada itu. Beberapa kasus banyak kan manajer misalnya tadi Oh, oke. nama baik ya terus dia ribut ternyata ketahuan katanya menggelapkan uang lah gini terus rame gitu kan sebenarnya di manajemen ini artis sama si manajernya punya tata buku manajemen keuangan yang clear nggak sih Pasti ada. kalau sampai Kita kan ngasih report ke bulanan. betul kan tapi kalau ada kasus kebobolan begitu biasanya ada misalnya Nah kasus itulah yang nggak ada keterbukaan. itu Mungkin karena nggak ada komunikasi sih. Kalau di saya, di gue, Saya tuh gue nih. ya gue dan saya. Jadi itu ada keterbukaan. dia Email. Jadi email itu adalah alat Bukti. komunikasi kita ke luar. Itu emang terbuka di personil semua. Jadi kita punya akunnya juga satu akun. Jadi transaksi di situ semua. Jadi emang terbuka. Sahabat rock and roll inget tuh ya 100 juta 20% kali minimal 4 tuh enak kan jadi artis manajer. Baru satu artis. Hah? Baru Bukan, satu artis. bukan satu artis. Jadi ini Bayangin kalau ini artisnya banyak. Iya. Itu profesi yang sangat menjanjikan. Ya kan? Iya nggak? Mesti sepakat nih. Menjanjikan nggak buat Mau sahabat rock bilang and roll janji mau kan belajar? menjerumuskan. Segmen ini kita bilang menjanjikan. Menjanjikan. Di segmen ini tunggu segmen berikutnya. Terus segmen harus Menjanjikan. Bawahnya. Jadi sahabat rock and roll yang ikut kelas event yang mau jadi artis manajer artis, ya pokoknya namanya itulah ya. Harus serius biar bisa megang 5 artis ya kan. 5 artis. Jadi menjanjikan. fokus bener. Fokus ya. Sekarang kita pertanyaan yang lain yang mungkin jawabannya beda. Saya big issue nggak? Ya, Ya, sahabat rock and roll ini yang dikepoin juga sama aku karena kita senasib kayaknya ya. Semenjak Maret ada PSBB, kita kena musibah COVID-19. Tadi udah cerita kalau lagi nggak COVID 1 bulan minimal 4. Nah apa kabar ketika COVID? Teman-teman artis gimana? Teman-teman manajer artis hancur. Ya, minimal 4 dalam 6 bulan. gimana tuh? Maret kan langsung no event, Iya. PSBB. Di situ kita belum ada virtual loh. Kita masih shock kan ya, termasuk absolut ya kan. Gimana masih tisu masih Kaki gue diinjak. Kalau
dunia kita kan memang lebih dulu. Iya. Lebih dulu dan mungkin paling terakhir nantinya ibaratnya dulu sebelum ada PSBB event ditiadakan duluan sama Pak Anies kan. Iya. Sebelum ada PSBB waktu itu kita nggak boleh ada event keramaian gitu. Jadi Izin keramaian memang langsung di stop. iya, jadi ya kebayang kayak apa sakitnya kami. Iya ya. Terus teman-teman artis gimana tuh menyikapinya? Mereka ya shock atau langsung bikin plan kita harus ngapain? Mungkin itu yuk kita jualan apa atau kita nggak tahu ya mereka punya skill lain gitu. Kita akhirnya pada ngumpul nangis banget. Nggak ada solusi. Jadi sebenarnya mau segmen yang sedih. Kenapa jadi ketawa sih? Ini akhirnya sebenarnya tahu kan. Ini berikut segmennya. Jadi artis manajer itu menguntungkan apa enggak? Ini Menjanjikan apa enggak? Menjanjikan apa enggak? Ya. Ya kalau The Massive sih kita waktu itu sempet tanggal 14 September 14 Maret sorry. 14 Maret itu kita udah ada yang ditolak, ada yang udah pending dari schedule. Tanggal 15 itu kita ada event tuh tanggal 14 di tempat kita mau main tanggal 15. 14 itu masih ada event. Pas kita mau main besoknya, malamnya dikabarin, "Mas, kita nggak bisa main." Tapi udah lunas. Itu kalau satu mah itu udah lunas. Jadi antara mau menangis atau mau bahagia. gabut nih. Ya, tapi kan kita memberikan kebijakan dengan reschedule ya. Karena ini Jadi ketawa aja. Duitnya udah habis sekarang. udah habis lah. Habis lagi sih. Terus nanti eventnya jadi gimana? Ya Ya udah jadinya kita main amal berarti. charity ini. Tapi ada yang sampai jualan gitu nggak? Misalnya bikin produksi apa gitu? Kalau kita iya. Oh, teman-teman manajer artis justru yang bikin. Kita UKM usaha kecil miliaran. Aduh, berarti gabungannya miliaran. Hutang tapi. Udah kayak bulan Maret udah habis belum? Jadi jual pulau ya. Jadi dengan adanya COVID ini, kami ini perkumpulan manajer artis ini kebetulan kita ada komunitas namanya Rabu Seru. Nah kita manajer artis ini bikin suatu persekutuan, bikin charity ya, gitu ya. Dana dua kali bikin event namanya Musik dari Rumah, APD untuk tenaga medis. Kita kelola semuanya dari serba online. Kita meeting online semua, Itu nggak koordinasi pernah sama ketemu juga ya? nggak ketemu sama sekali, bener dari rumah Dari semuanya. rumah aja. Kita pas sudah selesai nggak nyangka ya, itu udah beres dan semuanya udah nggak ketemu. Kita bisa jalanin event Online. nggak ketemu. Jadi Iya. itu pertama buat Pertama. musik dari rumah, charity untuk APD. Yang kedua kita bikin musik dari rumah juga dua, tapi untuk Dari musisi untuk kru. Jadi kita bikin Karena kru adalah salah satu yang kena dampaknya. ya. Pasti. Sangat berdampak. dan itu waktu itu bulan puasa. Jadi mereka butuh April. lebaran, akhirnya kita bikin donasi segala macam. Iya, iya. Dan Berarti berapa kali bikin? dua Wow, ada Instagram ya? ada. Mau dong, apa namanya? Rabu seru. Rabu Seru. Seru. Iya. Rabu Rabu Seru. Seru. Jadi Kalau berapa manajer, kalau berapa produksi. manajemen artis yang join? Ada 9. siapa aja mungkin 9. disebutin? Kalau kita sih kayaknya cuma 9. 9. Kita sih Tim istilahnya 9 intinya aja. itu, tim intinya Sembilan Tapi juga. kalau di Iya. Rabu Serunya sendiri banyak sih. Di Rabu Serunya sendiri sih banyak manajer. Cuman Ada 70 ya. untuk kayak kalau kita bilangnya tuh founder dari Rabu Serunya sendiri itu ada 9. 9. Wow, klien-klien aku yang ada di rumah mungkin bisa support ya. Boleh. Kita Harus. bikin ya. Oh iya harus Itu siap harus Pak, siap Pak. Soalnya- Nanti saya langsung lulus Pak. Setelah ini kita mau bikin dari musisi untuk manajer. Tuh. Dari info untuk manajer. Oh dari Rio untuk manajer. Iya. Setelah kita mau sedih-sedihan tapi gagal, kita lewatkan saja. Karena mereka lebih menerima. Langsung aja pertanyaan terakhir. Suka dukanya jadi artis manajer. Bukannya. Ambil Mas. Kesini ya tapi. Kalau yang saya alami pribadi ya, suka dukanya dulu deh. Dukanya itu apa ya? Answer. Bukan, ya itu nanti. Ya, terutama sih masalah keluarga itu kita waktunya terbuang banyak banget. Maksudnya kalau orang-orang bisa
mungkin bapak-bapak yang lainnya di rumah tuh 9 to 5 kerjanya, kita benar-benar 1 kali 25 jam kali kan. Iya. Jadi dan weekdays sama weekend, jadi benar-benar waktunya tuh banyak kebuang di urusan ini. Jadi kalau dibilang dukanya itu, kita misalkan waktunya buat anak atau buat keluarga tuh jadi sedikit, tapi itu bisa diatasi sebenarnya. Nah, terus duka lainnya ya banyak yang kita berharap sama kerjaan udah oke, tentu di cancel kayak gitu, itu aja sih. Akhirnya kita udah seneng ngasih tahu artisnya, terus nggak jadi. Artisnya kan ngeliat klien, ngeliat kita. Iya. Mana sih nggak jadi? Ya itu, jadi lebih ke situ. Tapi anak nggak sempat manggil Om kan? Om. Mama deh kan. Mas Edi apa suka dukanya? Itu sukanya belum? Oh sukanya belum ya? Oh ya sorry. Ada tuh. Ada. Gue udah mau nangis. Sukanya apa? Kalau sukanya ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Kerjanya tuh bener-bener bisa ketutup sama jalan-jalan juga, jadi yang bisa nyambil lah. Lu enak lu jalan-jalan mulu, aku kerja. Ya kan orang datang kan jalan-jalan mulu. Nah, gue ini padahal kerja berkedok jalan-jalan gitu. Aku sebaliknya jalan-jalan berkedok kerja. Pokoknya nggak usah 361. Nah, Extend ya. jadi Dia kesentuh ya. Jadi. Gue suka tersentuh ya, ada tisu loh. ya itu. Lo kan misalnya mas Saya ngerasain si sama padang di semua kota ya. Ya hampir didorong sama Robert semua yang dukanya kita sebagai manajer itu waktu kita emang tidak ada jamnya, bahkan Malam-malam bisa dealing juga. iya dengan malam-malam tuh emang kita selalu standby gitu. Nah, waktu untuk keluarga pun jadi kurang, tapi ya sukanya itu disukanya kita bisa, dari duka itu kita bisa melampiaskan dengan sukanya. Kerjaan kita bahagia, sama kita bisa ya kayak jalan-jalan kemana, hampir seluruh Indonesia kita Udah pernah? bisa jalanin sampai luar negeri juga, keluar dari Latihan Bener, belum? bener tuh. Gue pertama buat paspor ya gara-gara event di luar negeri. ya, Gara-gara sama perusahaan gitu. Kalau kakak nggak jalan-jalan ke luar negeri. Positif thinking Iya. banget ya. Mas? Ini duka ya. Iya, dukanya. Harus nangis ya? Enggak ya? Dukanya sih ya sebenarnya udah sama sih. Masalah waktu udah pasti. Mungkin di satu sisi kita kayak tour gitu ya, terus bulan sebenarnya kayak kita jalan-jalan, kalau orang wah enak lo jalan-jalan, dia nggak tahu aja perjalanan kita cuma bandara, hotel, bandara lagi. Itu dia. Kan kita nggak bisa jalan-jalan. Betul. Let's say kita di hotel, terus venue-nya di hotel, ya udah pasti nyaman. Belum lagi kalau second atau third city gitu ya yang jalan. Iya, apa abis sih, itu ya. Iya. malam itu udah jalan lagi. Let's say dulu kita main misalnya di Jember, udah pasti IO berangkatnya kita hari H. Kita main malam nih, oke. Hari H ya, H-1 nggak mungkin dong dia ngasih H-1. Hotel double, Double cost. transportasi double cost, uang makan double cost, ya kan? Akhirnya yaudah hari H oke nggak apa-apa. Kalau kita sebenarnya sih ikut aja, ikut dari IO. kalau absolut sih hamil satu berangkat. H-1 berapa? Berangkat. Terus extend gua kasih. Tergantung Uang kota makan sih. juga. Kalau gue tergantung kotanya. H-1 tergantung kotanya. Di Ngawi ngapain? Jadi lebih waktu udah pasti kalau dibilang jalan-jalan, mungkin emang ada waktunya yang akhirnya anak-anak sendiri gitu dari sisi artis sendiri yang kenapa bilang, Mas H+1 dong jalan, atau baliknya H+1 H+2 baliknya. Oh ya udah kita dua. Oke, akhirnya kita bisa senang-senang di situ, bisa jalan-jalan bareng sama anak-anak, senang bareng sama tim. Karena waktu itu kita juga pernah nih, kita main di Lombok. Nah ini agentnya kita dikasih duit lah di awal. Oh gue udah bilang agent sih. Ya kan waktu itu lu sebagai agent dong. Iya dong, gue ngasih bantu lu. Emang gue dapet apa-apa dari lu? Aku nggak tahu. Kagak, gue bantu lu. Jadi. Iya, gue bukan agent. Iya. Nggak apa, nggak usah. Tapi bukan agent. Ini ya, ini ke apa? Tukar Hubungan kerjaan. kita Hubungan gitu. kita. Ada kesempatan jualan tadi barusan. Enggak. Bisa jadi agent. Jadi enak. Oh iya, kayak gitu masih enak. Lu gimana sih malah berkali-kali? Terus gimana? Jadi untuk dukanya mungkin ya seperti itu. Jadi kayak waktu kita udah pasti waktunya di jalan.
Kalau sukanya sih sebenarnya gue lebih suka karena gue bisa ketemu banyak orang dengan Ya, banyak karakter. gitu. Ya. Pembelajaran mengenal orang Iya, lebih itu banyak. tadi. Iya, karena belajar dari pengalaman tuh lebih mahal dibanding lo belajar di sekolah. Tapi mungkin kalau di sekolahnya itu bagus loh. Sekolah di mana? Pasti Ngajar cari rock and roll. Oke sahabat rock and roll, demikianlah bahasan kita dengan artis-artis manajer yang keren ini. Semoga bermanfaat buat sahabat rock and roll yang mau jadi belajar seperti mereka jadi artis manajer yang beken. Silahkan ikuti atau bisa WhatsApp atau di DM kali Instagramnya, boleh nggak? Boleh. Ini deh jadi. Thank you. DM buat booking ya. Iya buat booking. Buat belajar lain lagi. Ngomong-ngomong, saya senang appreciate sama mereka karena kalau di DM cepat dijawab, kalau di WhatsApp cepat dijawab. Itu juga salah satu first impression juga kalau agency kayak IO gitu ketemu manajer yang fast respon, bener nggak sih? Tapi kalau yang di WhatsAppnya 3 hari lagi dijawab, Enggak. Tadi juga ngalamin Kita pun ya. It's not part of us gitu. iya, makanya nggak ada di sini, nggak ada di itu nggak mungkin. Dikasih rezeki lama banget, udah ganti aja di dance company lagi, di dance company lagi. Salah kok. Tenang. Sampai ketemu